jamaah Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah menciptakan bumi yang terhampar luas, tapi ada satu belahan bumi. Kalau kita salat di sana sama seperti salat 1000 rakaat di dalam rumah. Ada pula belahan bumi, kalau kita salat di sana sama seperti 500 rakaat di dalam gedung. Ada pula belahan bumi, kalau kita salat di sana 1 rakaat sama dengan 100.000 rakaat di dalam lapas. Tapi ada pula belahan bumi, kalau kita salat di sana 1 rakaat mendapatkan 27 kelipatan dibandingkan dengan salat di tempat yang lain. Ini semua murni keputusan Allah yang tidak dapat diganggu-gugat oleh akal manusia. Oleh sebab itu makna Islam artinya ketundukan, kepatuhan, al-inqiyad wa ta'at, tunduk, patuh, taat. Ketika perintah Allah sudah datang, maka kita wajib tunduk dan patuh. Raditu billahi rabba, aku ridha Allah sebagai Rabb. Kalau sudah ini perintah Allah, tak ada jalan lain. Sami'na wa ata'na, sami'na kami dengar, wa ata'na kami patuh. Pagi sejuk, hujan turun, kita maunya menarik selimut terus tidur sampai matahari terbit. Dan Allah mengatakan, aqimis salata liduluki syamsi ila ghasaqil laili wa qur'an al-fajr. Tegakkan salat ketika terbit fajar. Inna qur'an al-fajr kana mashhuda. Sesungguhnya pada saat fajar terbit dibacakan ayat panjang. Yang dimaksud Quran al-Fajr di salat subuh karena ayat yang paling panjang. Kana mashhuda, dipersaksikan oleh para malaikat. Maka kita pun bangun dari tempat tidur, bangkit melawan kantuk, karena kita prinsipnya di hadapan Allah sami'na wa ata'na. Maunya menjalin hubungan dengan perempuan tidak mahram, cantik, mengumbar aurat, memperturutkan hawa nafsu. Tapi Allah sudah mengultimatum dalam Al-Quran, la taqrabuz zina, jangan kau dekati zina, karena zina itu adalah perbuatan yang dimurkai Allah. Wasa'a sabila, seburuk-buruk jalan. Az-zaniyatu berzina perempuan, waz-zani berzina laki-laki. Fajlidu kulla wahidin minhuma mi'ata jaldah, campur mereka 100 kali kalau belum menikah. Kalau sudah beristri, lalu kemudian perempuan yang sudah bersuami tetap juga berzina, asy-syaikh wa asy-syaikhatu, laki-laki dan perempuan yang sudah menikah idza zanaya, kalau tetap berzina, farjuhum al-battah, rajam, lempar batu sampai mati. Tidak ada yang dapat menolak, semuanya mengatakan sami'na wa ata'na. Bahkan ketika keputusan Allah itu tidak dapat ditangkap oleh akal, maka saat itu tetap juga mengatakan sami'na wa ata'na. Ya bunayya, wahai anakku, inni ara fil manam, aku lihat dalam mimpiku, anni azbahuka, aku menyembelih lehermu, fanzur madza tara, apa pendapatmu wahai anakku? Tidak masuk dalam akal manusia bagaimana seorang laki-laki yang sehat balik berakal menyembelih anaknya yang masih hidup. Ini ditentang oleh manapun, ditentang oleh akal sehat, ditentang oleh peraturan adat, ditentang oleh Komnas HAM, hak asasi manusia. Tapi ini sudah perintah Allah, dan Allah Maha Tahu lagi Maha Sempurna. Wa huwal alimul khabir, Dia Maha Tahu yang tampak, yang tidak tampak. Alimul ghaibi wasyahada, yang ghaib Dia tahu, yang nampak zahir terlebih lagi Dia Maha Tahu. Sesungguhnya di balik perintah Allah itu ada hikmah yang tidak dapat ditangkap oleh akal manusia. Kalau galang panjang sejengkal, jangan laut hendak diduga. Itu tidak hanya berlaku pada angan-angan manusia, tapi juga pada menerima keputusan Allah Subhanahu wa ta'ala. Maunya
ini harta dipakai untuk tamasya ke bukit, ke danau, dipakai untuk bersenang-senang. Tapi Allah sudah mengatakan, khudh, ambil harta mereka, min amwalihim, sebagian 2,5% pada kasus emas, 85 gram pendapatan, dikutip rubu'ul usyur 2,5%. Pada kasus kambing 41 ekor, hanya 1 ekor kambing yang diambil. Pada kasus gandum 5 wasak yang sudah dikupas kulitnya 520 kg. Bila dengan irigasi potong biaya operasional 5%. Bila dengan tanda hujan tidak ada biaya operasional maka dipotong 10%, harus dikeluarkan. Hati menolak, jiwa melawan. Saya yang pergi pagi, pulang petang, peras keringat, banting tulang. Saya yang berkubang dengan sapi di dalam lumpur bertanam padi. Kenapa mesti dibagi kepada orang lain? Tapi Allah mengajarkan, kalau sudah datang perintah, ya ayyuhalladzina amanu, hai orang beriman, istajibu, jawablah perintah Allah. Lillahi wa rasul, jawablah perintah Allah, jawablah perintah Rasul. Ila da'akum, kalau dia memanggil kamu, kalau dia mengajak kamu, kalau dia menyeru kamu. Itu jugalah yang memotivasi kita pada siang hari ini. Berapa banyak di antara kita ini pedagang yang sibuk dengan dagangannya. Betapa banyak di antara kita ini petani pemilik kebun besar yang mengurus kebunnya. Berapa banyak di antara kita pegawai tinggi yang sibuk dengan urusan administrasi perkantorannya. Berapa di antara kita siswa dan mahasiswa yang sibuk dengan makalah presentasinya. Tapi pada hari ini Allah sudah mengatakan dalam surat Al-Jumu'ah, idza nudiya lis-salati min yaumil jumu'ah, kalau kau dipanggil untuk melaksanakan salat pada hari Jumat, fas'au ila dzikrillah, bersegeralah engkau menyambut panggilan Allah. Kita tinggalkan toko dan ruko, kita tinggalkan kantor dan lokal, kita tinggalkan berkakas peralatan administrasi, tulis menulis, laptop, iPad, HP, tinggal semuanya, mati, off. Apa yang memotivasi kita? Karena sami'na wa ata'na. Kalau sudah ada itu di dalam hati, bersyukurlah. Nikmat besar bukanlah kebun yang luas, rumah yang besar, harta berlimpah. Itu bisa menjadi azab di hadapan Allah. Tapi ketika hati lembut menerima perintah Allah, datang panggilan azan bersahutan dari masjid, hayya 'alas salah, hayya 'alal falah, datang rasa takut, mampir ke halaman masjid, ambil air wudu, bersyukurlah. Itu nikmat besar. Karena hari ini, zaman ini, orang tidak lagi takut. Berapa banyak orang lebih takut pada atasannya daripada Allah. Berapa banyak orang lebih takut pada atasan di kantornya daripada Allah. Padahal kalau dia mati, atasannya itu tidak peduli. Yang akan menolong dia di hadapan Allah adalah langkah-langkah tapak kakinya menuju sholat berjamaah. Berapa banyak orang tua takut anaknya sakit, lalu dia tinggalkan kewajiban. Padahal kalau dia mati, anaknya itu pun tidak dapat menolong. Mereka hanya akan memperebutkan harta warisannya. Mereka akan menjual mobil mahalnya. Mereka akan mengganti sertifikat tanahnya. Mereka akan merebut gelang dan rantai emasnya. Mereka akan mewarisi batu-batu mulianya. Mereka akan bagikan itu semua seperti seekor serigala yang mencabik-cabik daging rusa. Apa bedanya dengan manusia? Semuanya akan tinggal. Yang akan dibawa menghadap Allah Subhanahu wa ta'ala beberapa tetes air yang pernah membasuh wajah, lalu kemudian membasuh tangan, mengusap kepala sampai ke telinga, membasuh kaki sampai mata kaki. Simple, sederhana, kecil, tak bernilai. Hanya 1 tetes, 2 tetes air,
Tapi ternyata air itulah yang membedakan dia dengan umat Bani Israel. Air wudhu itulah yang membedakan dia dengan Fir'aun. Semuanya akan mati menghadap Allah. Mana, siapa orang yang mampu membedakan dirinya? Hari ini kita bedakan, ini PNS, ini non PNS dari seragamnya. Ini orang Melayu, ini orang Batak dari baju adatnya. Ini orang kaya, ini orang miskin dari seragam pakaiannya. Ini orang intelektual, ini rakyat jelata dari titelnya. Hari itu mana yang membedakan kita? Titel tinggal, baju tinggal. Lalu apa yang membedakan umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan umat Musa, Isa, Daud, Sulaiman, Ilyas, Zakaria, Ayyub, Yusuf? Maka sahabat menanyakan itu, bagaimana engkau bisa membedakan kami nanti di hadapan Allah di padang mahsyar? Ratusan miliar orang berkumpul. Bagaimana engkau bisa membedakan kami dengan umat yang lain ya Rasulullah? Nabi mengatakan, Hurul muhajjalin, hurul muhajjalin, ada cahaya bekas wudhu kalian. Ternyata itu akan menjadi penerang cahaya. Maka kalau kalian sanggup memperlama cahaya itu, berlama-lamalah kalian di dalam wudhu. Sederhana, tapi ibadah yang akan kita bawa menghadap Allah Subhanahu wa ta'ala. Hari ini orang mengecilkan yang besar dan membesarkan yang kecil. Wudhu besar, salat besar, zakat besar, tapi mereka anggap itu kecil, sepele. Sedangkan anak, harta, kuasa itu kecil di hadapan Allah, tak sampai sebelah sayap nyamuk, tapi mereka menganggap itu besar. Fal yauma nansahum, hari ini kami melupakan kamu, kama nasitu liqa'a yaumikum hadza, sebagaimana kamu melupakan hari ini. Bagaimana kalian tidak ingat dulu bahwa kalian akan mati menghadap aku, kata Allah. Maka hari ini pun aku lupakan kalian. Dulu nabi-nabi sudah datang, kalian tak percaya. Dulu Al-Quran sudah muncul, kalian tidak yakin. Dulu para ulama, al-ulama warasatul anbiya, ulama yang mewarisi ilmu para nabi sudah menyampaikan, tapi kalian tidak percaya. Bahkan kalian menantang. Kalau memang Allah itu ada, mana dia? Sekarang sebagaimana dulu kalian melupakan aku, hari ini aku pun melupakan kalian. Begitu Allah membalas, wa kadzalika al-yawma tunsa, laqad atatka ayatuna, dulu ayat-ayat kami datang, fanasitaha, tapi kau melalaikannya. Fa kadzalika al-yawma tunsa, maka hari ini pun engkau menjadi orang yang terlalaikan. Yang selama ini kita lupa, lalai, apa boleh buat? Yang lalu tak dapat kita ulang. Lan tarji'al ayyamul lati marat, yang lalu tak dapat diulang. Jangankan salat tahajud tadi malam, jangankan puasa Ramadan 6 bulan yang lalu, sedangkan salat subuh tadi subuh pun tak dapat kita ulang kembali. Mana siapa yang tertidur walam yusalli, sampai dia tidak salat subuh, bala syaitanu fi udhuni, maka kencinglah setan di telinganya. Bagaimana mungkin nasihat masuk ke telinga? Bagaimana mungkin ilmu bisa masuk ke dalam hati? Padahal hati itu mendapatkan pelajaran dari telinga. Sedangkan kita sudah menyediakan telinga sebagai toilet WC setan. Tak dapat kita ulang kembali. Maka yang baik-baik itu kita minta kepada Allah. Besok lusa andai dihidupkan Allah, maka hidup dalam sami'na wa ata'na. Adapun orang-orang kafir dengan bangga dan sombong serta angkuhnya, dia katakan sami'na, kami mendengar, wa asaina, tapi kami melawan. Sami'na, kami mendengar, wa asaina, tapi kami tak perlu patuh. Untuk apa kami patuh? Kalau hanya untuk makan, harta kami mana? Kalau hanya untuk dihormati, kami pemegang tampuk kekuasaan. Kalau hanya untuk ditolong, kami punya staf, kami punya asisten ahli, kami punya tenaga, kami punya orang-orang yang mensupport hidup kami. Bangga, angkuh, sombong. Tapi ketika air dari Laut Merah itu masuk ke hidungnya, masuk ke telinganya, masuk
ke tenggorokannya, apa yang keluar dari mulutnya? Amantu, aku beriman. Aku beriman, kata Fir'aun. Fir'aun yang aku dan sombong itu. Ternyata ketika air laut merah masuk ke hidungnya, air itu masuk ke tenggorokannya, saat itu datang juga takutnya. Ternyata Fir'aun laknatullah alaih itu ada juga rasa takut di dalam hatinya. Kalau orang sehebat, seangkuh, sesombong Fir'aun takut, apalagi yang 1-2 tangga di level di bawah level Fir'aun. Mereka itu sebenarnya makhluk yang kerdil, takut dalam hatinya, takut mati, takut pensiun, takut jatuh dari jabatan, takut miskin, takut susah. Sebenarnya rasa takut itulah yang membuat dia menghalalkan segala cara. Takut itulah yang membuat dia memakan riba, memakan haram, memakan hasil korupsi, memakan hasil nepotisme. Takut itulah yang membuat dia memakai segala jurus agar tetap bertahan. Tapi ketakutan itu semakin membuatnya menjadi semakin berdosa dan melawan Allah SWT, sampai akhirnya Israel datang juga. Israel sudah lama sebenarnya ingin mencabut nyawanya, ingin mencabik-cabik tenggorokannya, tapi karena Allah mengatakan jangan. Likulli ummatin ajal, sabar hai malaikat maut, sabar wahai Israel, nanti sampai masanya cabutlah, biar dia merasakan bagaimana sakitnya kambing dikuliti hidup-hidup, biar dia merasakan bagaimana sakitnya tebasan pedang di kulit yang sama ditebas beratus kali. Dia supaya merasakan bagaimana sakitnya mata kail yang basah ditarik dari kulit yang masih berdarah. Dia rasakan itu semua nanti sampai masanya. Bagaimana orang-orang yang sombong itu? Kenapa mereka terus hidup? Kenapa mereka terus berkuasa? Kenapa mereka terus angkuh dan sombong? Kenapa Allah tidak segera turunkan azabnya? Wa umli lahum. Allah jawab dalam Al-Quran, wa umli lahum, aku ulur, biar aku ulur, aku panjangkan umurnya, aku sehatkan badannya, aku buat dia terus berkuasa, aku buat orang-orang suka kepadanya, sehingga dia merasa sedang menipu aku. Yukhadi'un Allah, mereka menyangka sedang menipu Allah, wa huwa khadi'un, padahal Allah sedang menipu mereka. Wa makaru, mereka menyangka sedang menipu Allah, wa makar Allah, padahal Allah sedang memainkan tipu dayanya. Wa umli lahum, aku ulur, aku berikan untuk mereka. Inna kaidi matin, tapi ingat tipu dayaku amat sangat keras. Mudah-mudahan siang ini kita tidak sedang berada dalam tipu daya Allah, tapi kita dalam keadaan sami'na wa ata'na. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil 'azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbal minni wa minkum tilawatahu innahu huwal ghafurur rahim.